Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tadi Bapak Bupati 50 Kota, Bapak Datuk Saji Saparudin Datuk Bandaro Rajo mengatakan Ustadz Abdul Somad tidak bisa mengelak untuk tidak berceramah di 50 kota, karena satu-satunya jalan dari Riau untuk sampai ke Bukit Tinggi, ke Padang hanya dari 50 kota. Betul? Tidak betul. Karena Ambo dalam perjalanan safari bulan Juli iko dibawa dari Pekanbaru ke Lipek Kain ke Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, masuk ke Kiliranjau, dibawa masuk ke Sijunjuang. Jadi tidak melalui 50 kota. Ambo tidak tahu jalan. Ambo masuk ke Oto, lalu terjago di Mawa Sijunjuang sih. Jadi nak membawa Ambo di Sumatera Barat iko, nak mengatur jadwal ceramah, nak meletakkan Ambo di masjid ceramah, menyusunnya bila datang bila pulang, cie orang saja. Namanya Gusni Adiputra. Coba tagak lusiko Ustadz Gusni Adiputra. Ingin orang kau mencaliak siana membawa Ustadz Somad selama itu. Tagak di muka kau biar dicaliak orang. Enggak nampak deh masyarakat. Siko tagak. Kau namanya Gusni Adiputra. Alah lain nampak? Beko kalau Ambo indak masuk di 50 kota nan salah Ambo punya. Nan salah. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Inyo kok ganteng apa indak, Bu? Ganteng. Cuma ada kabar yang kurang menggembirakan. Inyo lah babini. Tapi, bininya baru cie. Artinya apa? Masih ada kesempatan enggak? Lah, duduklah Pak Gusni Adiputra. Rumahnya sebelahku dulu. Rumahnya di sabalahiku dulu, dan Masjid Al-Furqan Piladang iko dapet jadwal ada unsur KKN. Nyo membawa. Ambo pun heran juga tadi. Tadi Ambo tanya, beko malam di mana jadwal awak? Bukit Tinggi katanya. Sampai Bukit Tinggi bersuojo Pak Wali Kota Bukit Tinggi. Sesudah itu, kamu awak berangkat lain. Ada keknya sih kau katanya. Terlalu alun jo tibo. Alun jo sampai, rupanya jauh dari Bukit Tinggi. Dibawa ke rumahnya. Dibawanya ke rumahnya. Bapak Ibu yang tapi insya Allah niatnya baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Allah sampaikan segala niat baiknya. Diagih rasaki keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Kalau ada orang baju khamar di pinggir jalan, Ambo ceramah kok di masjid. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, khamar, minuman keras, judi, mengundi nasib untuk berhala, mengundi nasib, memotong sajen kambing untuk berhala, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Lalu sesudah keluar dari masjid, ada orang baju khamar di tepi jalan. Turun Ambo dari sepeda motor, Ambo ambil martil kunci Inggris, Ambo pukulkan ke kamar-kamar di tepi jalan. Tiba polisi,
nan ditangkok polisi ambo apa nambah jual khamar. Ambo tanya sekali lagi, nampaknya dek pitila keluar kok kurang konsen. Ambo ambek kunci Inggris, obeng ambo pukulkan ke khamar-khamar nan ada di pinggir jalan. Haram, haram, haram. Kemudian datang bapak dari kepolisian, nan ditangkok ambo atau nan penjual khamar? Ambo akan ditangkok. Secara agama nan salah ambo apa penjual khamar? Penjual khamar itu salah. Hadis mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ambo memukul pakai kunci Inggris kok dengan apa? Dengan tangan. Kalau begitu menurut hadis ambo benar apa salah? Ambo benar. Mangga ambo ditangkap polisi? Mengganggu ketertiban umum. Polisi salah apa tidak menangkap ambo? Tidak salah, sebab ini melaksanakan hukum. Betul? Jadi yang penting adalah bagaimana supaya orang tidak menjual khamar di pinggir jalan. Cara supaya orang tidak menjual khamar di pinggir jalan bukan dengan ceramah, bukan dengan tausiah, tapi dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah. Peraturan daerah di 50 kota tidak boleh menjual khamar di pinggir jalan. Tidak boleh jual khamar di hotel, tidak boleh jual khamar secara umum, tidak boleh jual khamar untuk anak sekolah, tidak boleh jual khamar untuk ibu hamil, tidak boleh jual khamar untuk orang muslim. Non muslim mau mabuk boleh, mabuk sendirian di rumah, jangan ajak-ajak awak. Nah, membuat perda itu siapa? Apa belum bupati? Nama membuat perda itu DPR. Nama milih DPR siapa? Awak nama milih DPR. Di kabupaten ada 50 orang DPR. Ambo ketua DPRD. Ambo ambil martil ketok palu. Sebab waktu sidang demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara terbanyak adalah suara Tuhan. Siapa yang paling banyak setuju, maka itulah yang menang. Ambo sebagai ketua sidang, ambo pegang palu untuk mengetuk palu, mengesahkan perda. Saudara-saudaraku anggota DPRD kabupaten, kita berjumlah 50. Sekarang kita mau voting. Siapa yang setuju tidak boleh jual minuman keras di pinggir jalan? Angkat tangan 2 orang. Berarti nan setuju berapa orang? Sampai 8 orang setuju. Maka keluarlah perda. Boleh apa enggak jual khamar pinggir jalan? Boleh. Kenapa? Karena orang yang setuju lebih banyak daripada yang tidak setuju. Lai paham? Jaleh. Itulah maka orang baik mesti duduk di parlemen. Setuju enggak kalau Ustadz Jalfatullah kau duduk di DPRD? Lah, selesai. Tahun 2002 sampai gini? Lah mulai. Kalau bisa diselesaikan di DPRD, lalu untuk apa khutbah? Untuk apa ceramah? Untuk apa tausiah? Ini gunanya adalah mempengaruhi mindset masyarakat, main utak, settingan aturan, mindset cara berpikir masyarakat dipengaruhi melalui khutbah, melalui ceramah, melalui tausiah. Disitulah letak bahayanya Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Karena pabrik khamar terganggu, penjual khamar terganggu perdagangan dia dengan ceramah Abdul Somad. Lalu bagaimana caranya? Dimunculkanlah isu Abdul Somad radikal, Abdul Somad anti Pancasila,
Abdul Somad adalah ISIS. Abdul Somad diusir dari Singapura. Supaya apa? Supaya orang takut mengundang Abdul Somad. Supaya apa? Supaya orang tidak datang pengajian Abdul Somad. Tapi itu tidak berlaku bagi orang Piladang. Allahu Akbar. Mau limpah ruah jamaah datang. Andai ndak ada jendela kau malumpik sadunya ke dalam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ustadz penting atau tidak? Penting. Tidak ada opini publik. Opini publik pada dasarnya tidak ada. Yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan. Khamar haram, khamar haram, khamar haram, khamar haram. Datang anak muda yang pandai komputer tapi bodoh, jahil, dia buat iklan. Siapa yang namanya Muhammad, perempuan namanya Maria, kalau inyo ingin mabuk gratis. Iko kan bonga. Lah tahu namunan paling mulia di dunia ko namo Muhammad. Nama orang yang paling banyak di dunia ko adalah Muhammad. Di Jawa Barat Asep. Sampai ada ikatan Asep-Asep sedunia. Di dunia ko nama paling populer Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengharamkan khamar. Lalu kemudian dibuat iklan, siapa yang bernama Muhammad maka boleh minum mabuk secara gratis. Ini iklan bunuh diri. Tapi tanya dulu pertanyaan penting, kenapa orang masih cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa orang tahu ajaran Nabi Muhammad? Itu karena ada ulama. Maka dulu ketika PKI bangkit, siapa yang paling banyak dibunuh PKI? Ulama. Pondok pesantren, buya-buya. Datuk Ambo jam 12 malam dijapui di tentara, dibawa ke ibu kota kabupaten, diselamatkan, takut dibunuh PKI. Saat itu umat Islam dekat dengan TNI demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Pancasila satu. Masih banyak yang hafal. Setiap hari Senin upacara bendera, nama baca Pancasila ko orangnya. Pancasila, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Panca limo, sila limo sila. Muncul wacana, diwacanakan akan dirubah menjadi trisila. Tri siji loro tri, 1 2 3, cie 2 3. Maka trisila apa nan dibuang? Salah satu nan dibuang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Test drive, munculkan wacana. Kira-kira kalau kita buang ketuhanan ini, kira-kira orang diam tidak? Ketika dimunculkan wacana ketuhanan mau dibuang, ribut, heboh se-Indonesia. Mereka hanya pandai memancing di air keruh. Ketika heboh, tahan. Nanti sekian tahun munculkan lagi, heboh, tahan. Tapi kalau diam, maka jangan diam. Selagi umat masih mau berbicara, insya Allah akan selamat. Jangan diam. Tapi zaman dulu diam ini mulut, zaman sekarang diam maksudnya adalah jempol jangan berhenti bergerak, update status. Tapi hati-hati kena undang-undang ITE. Jangan sebut nama, jangan sebut partai. Sebut adalah nilai-nilai keislaman. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh orang-orang yang berketuhanan. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan Indonesia merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Ambo menonton
wartawan senior namanya Bapak Hersubeno Arif. Cari di YouTube, www.youtube.com. Hersubeno Arif wawancara dengan Jenderal Bambang. Apa kata Jenderal Bambang? 90% Undang-Undang Dasar 1945 sudah direvisi. Siapa yang bisa merevisi? Orang yang duduk di Dewan Legislatif. Kita masih cinta negara kesatuan Republik Indonesia, betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga masjid? Siap jaga Pancasila? Takbir! Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau disuruh kita akan diam melihat kemungkaran, maka Islam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan, tak sanggup dengan tangan, fabilisani dengan lisan, dengan lidah, dengan suara, menggelegar, kalau tak juga sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Yang takut bicara, yang takut posting, yang takut kirim berita, diamlah. Kami takut jadi ustadz, tidak usah jadi ustadz. Ustadz ini berat, biar aku aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap satu nagari dibuat satu rumah tahfiz. Bagus apa enggak bagus? Bagus. 68 guru tahfiz diangkat tahun iko menjadi guru di rumah-rumah tahfiz, digaji dengan APBD. Bagus apa enggak bagus? Bisa Ustadz Somad membuat itu? Jamaah dilema, ingin menjawab bisa, enggak bisa. Ingin menjawab enggak bisa, beko Ustadz tersinggung berantinya ceramah. Syekh nagari, syekh rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz, rumah tahfiz. Guru, tentu gaji guru ndak boleh di bawah upah minimum regional 3 juta paling indah. Diangkat sampai 68 guru. Siapa yang sanggup mengangkat guru? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Dan yang sudah melakukan ini bukan hanya bicara, bukan hanya slogan, bukan hanya modal kampanye, sudah dilaksanakan. Yang melakukan ini adalah Bupati Kabupaten 50 kota. Begitulah kalau kekuasaan diletakkan di tangan orang yang tepat, dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta kepada adik-adikku yang muda-muda, kalian mesti berpikir jadi bupati. Siap jadi bupati? Ya. Tentu setelah Pak Saparudin. Yang kini pun kalian mesti jadi gubernur Sumatera Barat. Siap? Ya. Kalian mesti jadi presiden. Siap? Ya. Dari bunyinya ndak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa membuat sekolah gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, kuliah gratis. Kalian bisa membangun Islamic Center. Kalian bisa mengirim anak putra daerah 50 kota diberangkatkan ke Al-Azhar Kairo, kuliah di Mesir, sampai tahun beasiswa, pulang dari mapitinya. APBD awak lah diambil untuk COVID-19 balik. Dari mana pitinya? Dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Siapa mangke komisaris Basnas? Namangke komisaris Basnas, komisioner Basnas kabupaten diangkat oleh bupati. Pilih anak-anak muda yang semangat. Jangan jadikan Basnas tempat panti jompo, tapi pilih anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan datang survei, orang kaya, perusahaan, kelapa sawit, ternak ayam, keluarkan zakatnya. Ibu-ibu, amehnya banyak, keluarkan zakatnya. Pitih zakat
sebenarnya masyarakat iko bukan ndak ada piti, tapi masyarakat indak pacayo. Dek banyak tukang itu disabi Buya tadi. Tapi kalau orang-orang jujur, nyoca lihat buktinya, insya Allah masyarakat iko kehilangan trust, kehilangan kepercayaan. Mudah-mudahan jangan sampai orang ndak percaya trauma dengan ustad. Ada orang trauma dengan preman, ambo trauma mencari preman, ndak baa. Dan jadi masalah beko, ambo trauma dengan ustad. Asal nampak ambo ustad terbayang ambo menipu ambo. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo suko kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, haul, tablik akbar, tapi isinya jangan sekedar membangkit-bangkit khilafiyah. Nan dibahas itu kaitu saya. Umat iko utaknya disibukkan dengan khilafiyah, membenci hanya sekala masalah sepele remeh temeh. Orang ramai berkumpul di masjid, nan dibahas apa? Masalah jangwi. Khilafiyah. Hah? Iko khilafiyah. Ustaz Jal bajangwi, ambo alun tumbo. Ambo tidak pernah mempermasalahkan jangwi dajjal. Dan beliau sekalipun sejak kami di Mesir bersama sampai kini tidak pernah sekalipun nyoba tanya, lai ambu lagi mau ndak ambu lagi hubek supaya tumbuh? Tidak pernah. Iko kalau iko dibangkit-bangkit taruh khilafiyah, jamaah ko bacaka. Nan senang siapa? Pabrik khamar. Nan senang siapa? Penjual narkoba. Sebab apa? Sebab inyo ndak pernah disinggung di dalam masjid. Betul enggak mau sampaikan itu? Kok dibangkit masalah khilafiyah sesama jamaah kau bercakap masalah jangwi. Ambo mencari wa amba jangwi ko bantu kambiang. Ana ma jangwi berang pulo. Ambo kambiang wa anda bajangwi anjing gitu. Cakap aja mah. Kami penuh dengan khilafiyah. Beliau berjubah, ambo bersarawa celana panjang. Beliau pakai jas, ambo pakai baju. Mana Ustaz Somad ndak pakai jas? Aneh. Beliau pakai sorban lilit, ambo pakai peci. Mana peci Buya merah? Dia giurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membahas masalah-masalah yang kira-kira penting buat umat. Orang yang jual minuman keras, orang yang buka prostitusi zina, orang yang LGBT, inyo sanang bana kalau awak bercakap di masjid tentang kaki celana. Inyo suko awak bercakap di masjid tentang usolli sayyidina. Inyo padiakan saya ramai di masjid. Ndak apa, ndak diganggunya kepentingan awak. Dan penting diangkat taroi khilafiyah iko. Codangan dikeceknya di masjid. Laporkan apa saja tadi berita dari masjid, apa saja pembicaraan mereka. Yang pertama mereka bahas Sayyidina, mantap, gas terus. Yang kedua masalah usoli ndak usoli, mantap, kita ndak disinggungnya. Yang ketiga mereka bahas tentang bismillah jahar sir, oke, keren. Habis tenaganya kan? Iya, ndak ingatnya awak lah buka pabrik khamar kan? Ndak ingatnya awak lah buka sabu-sabu kan? Ndak ingatnya lah awak sebarkan LGBT kan? Ndak. Ketika kedutaan Inggris mengibarkan bendera warna-warni LGBT, diam, ribut. Padahal tentang LGBT kok tidak ada khilafiyah, sepakat semua mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa LGBT ini terlaknat. Hadis Nabi nya jaleh, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, nan bertindak sebagai laki-lakinya dihukum mati, nan bertindak sebagai batinonya hukum mati. Kedua binatang ini wajib dihukum mati. Ada orang LGBT tak tangkap,
Lalu jamaah mandanga ceramah Ustadz Abdul Somad. Tadanganya, taingenya. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau tertangkap orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Diambilnya ladiang, dipancungnya kepala dua hewan yang hewan kurban kok. Nan ditangkap polisi nan LGBT atau nan mancam pancung kok. Nama mancung kok ditangkap, dibawa ke kantor. Kenapa saudara membunuh dia? Ceramah Abdul Somad. Ambo ditangkap juga. Tapi kalau keluar undang-undang, siapa yang tertangkap melakukan perbuatan LGBT, hukumannya adalah hukuman mati. Bisa pun tidak bisa? Bisa. Undang-undang siapa membuat? DPR RI. Kalau DPRD itu adalah perda, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Andai DPR RI tidak mau membuat, apakah bisa dibuatkan perda khusus Sumatera Barat? Bisa. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan the local wisdom. Lokal daerah. Wisdom, kebijaksanaan lokal. Ambo tanya ke anak-anak muda, anak Minangkabau, apakah wilayah Sumatera Barat, bumi Minangkabau punya lokal wisdom? Sekali lagi ya mutan. Apakah bumi Minangkabau punya lokal wisdom? Apa nama lokal wisdom? Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Undang-undang mengatur bahwa hukum adat dari sejak zaman Belanda diakui sampai kita merdeka. Tanya Pak Hakim dan Pak Jaksa, tanya orang yang paham pengadilan bahwa hukum adat. Maka kalau ada anak-anak muda kuliahnya di fakultas apa deh? Fakultas Syariah, penghuni surga. Fakultas apa deh? Fakultas hukum. Hukum apa? Hukum Belanda, masuk neraka. Lanjutkan hukum Belanda, selesai SH di Universitas Andalas, lanjutkan S2 di Universitas Leiden Belanda, lanjutkan sampai PhD doktor filosofi di Belanda. Kenapa? Karena banyak kita masih pakai hukum Belanda, tapi otaknya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham? Ini banyak kadang, saya mau pindah dari fakultas hukum nih Pak Ustadz. Mau pindah kemana? Saya mau pindah mau fakultas syariah. Sudah cukup banyak fakultas syariah mengkaji masalah darah haid, darah nifas, darah nyamuk, darah wiladah, darah jerawat. Tapi masalah hukum Belanda ini, kalau Abdul Somad ditangkap, dikriminalisasi, yang bisa membela di pengadilan yang mengerti hukum syariah apa hukum Belanda? Hukum Belanda. Abdul Somad sudah melakukan penistaan agama, maka dia mesti ditangkap. 4 yang membebaskan Abdul Somad. Pertama, dia bicara di dalam masjid. Di dalam masjid yang mendengar adalah umat Islam. Yang kedua, Abdul Somad menjelaskan ajaran agamanya. Dia bukan sedang mengomentari ajaran agama orang lain. Yang ketiga, judul kajiannya bukan tentang yang dimaksud. Judul kajiannya adalah lain, tapi dalam setelah pengajian ada tanya jawab. Itu memang ciri khas pengajian Abdul Somad, ada tanya jawab. Kecuali malam miko dah larut malam. Nangka ampe kalau kebenaran suatu agama tidak boleh disampaikan, maka hilanglah substansi kebenaran agama. Nggak boleh bicara. Tidak boleh menyebut orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu kafir. Maka penyebutannya adalah non muslim. Karena Islam mengajarkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abidun ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum. Oh, jadi gitu ya Pak? Iya. Biarkan mereka menyembah yang mereka sembah, kita sembah yang kita sembah. Bukan urusan kita mengkafirkan orang.
Oh begitu. Itu di surat apa? Jale? Di surat apa tuh? Hah? Itu sampai kafir? Itu surat Al-Kafirun. Kafir itu artinya ingkar, tidak percaya. Iko jamaah kau percaya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah? Percaya Allah itu Esa Tunggal tak berbilang? Muslim. Jadi kalau tidak percaya berarti kafir. Kafir artinya ingkar. Kita ini kafir bagi mereka karena kita tidak percaya ajaran mereka, maka kita berarti kafir. Jadi kalau ambo basuo dengan mereka yang berbeda. Lalu kemudian Abdul Somad, kamu percaya dengan doktrin agama kami? Enggak. Kalau begitu kau kafir. Iya, ambo kau memang kafir dengan agama kamu. Cuma masalahnya dalam agama kamu istilah itu enggak ada, guys. Salah kamu, kenapa enggak ada? Kami ada. Jaleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang ingin beramah tamah sampai membolehkan perbedaan agama. Pengadilan negeri salah satu daerah di Indonesia membenarkan nikah beda agama. Ini iklan. Ini iklan. Mau memancing, mau mencari pembenaran. Kira-kira umat Islam akan diam atau tidak? Kalau diam akan dikeluarkan undang-undang. Maukah adik bapak yang laki-laki menikah beda agama? Bersuara, speak up, ngomong, bicara, takallamu. Kamu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sakitu 'anil haq, diam menengok kebenaran. Setan akhras. Mereka adalah setan bisu. Apalagi yang diam ini adalah orang yang dipilih oleh rakyat, duduk di legislatif, ada uang gaji pokok, ada uang listrik, ada uang sewa rumah, ada mobil dinas, ada bini dinas, uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, diambil dari APBN, diambil dari APBD, uang rakyat untuk menyelamatkan umat. Duduk, diam, dengar, duit. Terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah. Di akhirat kalau mau ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai Abdul Somad, apakah kau penceramah? Ya. Apa yang kau ceramahkan? Hanya meninabobokkan umat. Jamaah, marilah kita sabar menerima kenyataan. Ini semua takdir dari Allah. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal kita hilang sabar. Helm kita hilang sabar. Minyak kita hilang sabar. Batu bara hilang sabar. Alam kita hilang sabar. Laki hilang dilarikan pelakor mengamuk. Kenapa ketika minyak bumi kita hilang kita diam? Kenapa kita minyak goreng hilang diam? Tapi kenapa ketika suami hilang mengamuk? Karena kepentingan pribadi lebih dikedepankan daripada kepentingan umat. Kenapa Abdul Somad masih berbicara lantang? Karena mulutnya belum berisi air. Tapi kalau nyola dapet teh mani, kita dengarkan bagaimana dia bicara sesudah dapet teh mani. Berarti beko kalau Abdul Somad anyang berartilah dapet teh. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Hidup ini singkat. Buya Hamka di penjara. Wakatunya sedang duduk di sidang. Umurnya 60 tahun. 60 tahun itu orang gaek tua atau anak muda? Tua. Naik sepatu laras panjang kamukonya. Komeja naikkan. Pengkhianat, mau menjual NKRI,
anti Pancasila, mau menjual ke Malaysia. Datang setan babisi, hei Hamka, engkau datuk di Maninjau, engkau datuk bagi orang Minangkabau, engkau doktor dari Al-Azhar, engkau dimuliakan, engkau ulama. Sekarang harga dirimu tak ada. Itu ada pisau silet. Kebetulan di samping penjara itu ada pisau silet, pisau Inggris. Ambil pisau silet itu, potong saja urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup di dunia, karena kehormatan dirimu sudah tidak ada. Kisah itu ditulis Dek Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Saking sakitnya hati Buya Hamka. Tapi sampai hari ini Buya Hamka sudah meninggalkan awak ampe puluh tahun lamanya, tapi namanya tetap harum semerbak. Betul? Ada orang nasionalis ketika bersidang di parlemen selalu menyerang Buya Hamka, mengejek Buya Hamka, mencaci maki Buya Hamka. Buya Hamka tenang dan diam. Sampai akhirnya orang itu mimda tema taya bawati mati. Jenazahnya ingin dibawa pulang ke bumi Minangkabau. Orang Minangkabau indah amwah menerima jasadnya. Kami orang Minangkabau bercinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tidak mau menerima jasadnya. Datang don sanaknya basuo jo Buya Hamka. Buya, maukah membawa jenazah iko pulang ke Minangkabau? Buya Hamka pulang ke kampung membawa jenazah iko supaya masyarakat menerima. Ambo waktu membaca kisah iko, la ilaha illallah. Manga Buya kok mau? Andai ambo lanan didatangi orang, Ustadz Somad, yo, iko ada bazir baru meninggal. Jasadnya kan dibawa pulang ke kampung. Mau Ustadz membawanya ke kampung, langsung ngambo jawe, buang sajo kalawi. Patuiklah ambo ampe tahun di Mesir cuma dapet LC. Buya Hamka ndak pernah kuliah di Al-Azhar Kairo. Dimbaunya diundang ke Kairo, diagi doktor. Orang ndak paham apa kelebihan Buya Hamka. Rupanya hatinya barasiah, ndak ada dendam kesumat sakit hati, karena dia berjuang karena Allah, bukan berjuang karena hawa nafsu. Jangan-jangan Abdul Somad iko berjuang dek hawa nafsu. Maka doakan supaya istiqomah. Yang susah ini adalah istiqomah. Istiqomah ini berat. Kalau ringan namanya istirahat. Makanya orang nan istiqomah itu hadiahnya surga. Karena berat. Kalau ringan itu hadiahnya rantang dan kipas angin. Doakan supaya awak istiqomah. Ustadz Jel Fatullah istiqomah. Ustadz Somad istiqomah. Pak Bupati istiqomah. Awak sadonyo istiqomah. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Sebab kalau awak mati dan awak ucapkan waktu sakratul maut adalah la ilaha illallah. Indah ada ucapan nan lain. Makanya sesudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu awak hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu awak mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu awak akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ambo ingin duduk di kursi legislatif. Berarti yang jangan potong video kok. Kalau menonton video Abdul Somad jangan dipotong-potong. Tonton utuh selama di Masjid Al-Furqan Piladang dari A sampai Z di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ambo ingin menjadi anggota legislatif. Berarti kalau ambo ingin dapat kursi, maka ambo mesti dicoblos dipilih oleh 3.000 orang. Sesuai dengan kabupaten kota beda-beda sesuai dengan suara. Berarti ambo mesti meraih bara suara 3.000 orang. Berarti habis sholat subuh mencoblos jam 8, ambo mesti mengadakan serangan pajar. 100.000 kali 3.000 barah 300 juta.
Dan yang mau tanya, 100.000 kali 3.000 barang 1M, nampak bananya ingin mark up. Ustaz pun di mark upnya juga. 100.000. Waktu pagi sesudah sholat subuh, coblos sambo ya. Kau 100.000, ni yang coblos sambo. Ayo kecilnya. 100.000, iya. Kau masih ragu, istikharah dulu ya. Habis 300 juta. Bara gaji DPR berkisar antara 6 juta. Berarti kalau 1 tahun hanya dua baru dapat 72 juta. 10 bulan 60, 2 balik bulan 72 juta kali 5 tahun. Tak tutik nanti 300 juta tadi. Indah. Dari mana penutiknya? Korupsi, makan haram. Maka waktu Pak Bupati yang bertanya, bapak mau jadi bupati? Iyo. Bara modal untuk jadi bupati kok. Iko keinginan masyarakat sadonya mendukung, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Mereka ingin supaya mendirikan MDA, supaya menolong fakir miskin dan duafa. Ambo insya Allah support, tapi beko sekian tahun sekian bulan ambo akan datang mancalia apa nanti jadi. Kalau indah maka ambo akan sebarkan ke masyarakat bahwa iko pembohong, penipu dan pendusta. Maka disampaikan oleh Pak Bupati sudah membuka 1 rumah Quran di setiap nagari. Allahu Akbar. Tahun iko saja, belum tahun lalu, belum tahun muko, tahun iko saja sudah diangke 60 sekian anak-anak alumni dari IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, UIN, yang selama ini sampai disebut anak UIN itu FSP. Apa artinya? Fakultas Sepi Peminat. Nggak amuah orang sampai maleh orang menyekolahkan anak ke UIN. Datanglah anak lajang meminang anak gading. Kamu mau minang anak saya? Iya pak, sudah punya pegangan hidup. Aduh lah pak, seketek. Apa titel kamu? SH, silakan masuk. Kenanya yakin Iko akan jadi pengacara, gajinya per detik. Kamu apa? SE, oh ekonomi. Masuk. Iko SAG, mohon maaf, sarjana alam goib. Inyo ndak tahu SAG kolanan akan membimbing waktu sakratul maut, membisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Nan lain babisik juga kata lingo, tapi nan ditanyanya di masure tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ma STNK dan BPKB. Jangan sepelekan SAG. Dulu SAG direndahkan, dihinakan, tapi dengan adanya kekuasaan, siapa saja SAG diangkat menjadi guru, belum bisa honorer, belum bisa PNS, bisa digaji dari zakat. Siapa yang menghidupkan zakat? Orang yang punya kekuasaan. Ustaz Somad naik ke atas mimbar ceramah, bayarlah zakat, waktu zakat. Orang ndak mau membayar zakat, tapi ada orang yang ndak perlu khutbah, ndak perlu ceramah, cukup dengan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Basnas Kabupaten, pegawai, PNS, pedagang bayar zakat ke Basnas. Yang tidak bayar zakat ke Basnas siap-siap non-job. Mumpung jabatan kekuasaan ada di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Bupati, wali kota, gubernur, DPR, DPD, DPR RI, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Video Iko ditonton oleh bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, intel. Mereka akan menonton. Mereka amalkan, selamat kalian dunia akhirat. Tak kalian amalkan, kalian akan menyesal dunia akhirat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Itu kalau di TV biasanya begitu. Dek awak ndak sedang di TV, ndak ada iklannya, lanjut saja terus. Tadi ambo bicara jam 9:30, kinilah 9:30. Mestinya ambo bicara iko 30 menit sebab baduo dengan Buya, tapi rupanya dek terlalu semangat, hampir 1 jam kurang 10 menit. Rupanya kalau awak duduk dengan orang nan semangat, awak pun ikut semangat rupanya. Ada auranya. Ambo pernah dari rumah tuh semangat ingin ceramah lah, mau siapkan bahannya. Sampai di situ baru ubah judulnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi sakratul maut. Dek aku, nanti muka ambo tuh sadonya orang-orang tua. Kan tidak mungkin nama bahas. Allah. Ambo tahu kumek darah tinggi ya. Rupanya kalau nanti muka awak ku anak-anak muda, maka semangat awak. Ku anak muda, anak-anak, entah paham entah hindak. Tapi ambo bangga. Apa yang ambo bangga kan? Kalau ambo mati, mereka lah yang akan mengamalkan isi ceramah. Ambo kok masa lalu, ambo kok masa lalu, dan masa depan itu kamu, beb. Kok masa depan awak, betul? Anak-anak kok masa depan, maka yang jomblo menikahlah. Ya Allah, adik-adik ambo nan jomblo-jomblo kok pertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak kok anak muda kok, ambo tidak akan menikah sebelum terwujudnya bumi Minangkabau yang bersyariah. Boleh apa enggak boleh? Itu adalah sumpahnya Bung Hatta. Bung Hatta itu bersumpah tidak akan menikah sebelum negara Republik Indonesia merdeka. Maka tak lambeknya menikah. Kalau ke Bukit Tinggi jalan-jalan ke rumah Bung Hatta, kadang dek awak orang Minangkabau selalu awak lalu di mana tinggalnya dek? Di Bukit Tinggi. Pernah ke rumah Bung Hatta? Oh selalu lalu tapi tidak singgah. Ambo pun sekali lalu, tapi membawa keluarga dari Jawa Timur, keluarga dari Jakarta. Orang tuh bertanya, tahu Ustadz Somad rumah Bung Hatta? Oh tahu, ambo acok mana ke Bukit Tinggi. Pernah masuk ke dalam, bekolah awak masuk. Nah, awak cari gambarnya. Oh, Bung Hatta kok lama baru nikah ya? Lebih sampai 10 tahun umurnya baru menikah. Tapi bininya langsung ada sensor. Tidak boleh disawi bini orang. Hebat Mas Haji Al-Furqan. Hebat, luar biasa. Maka sui ambo, walaupun awak tua lebih sampai 10 tahun, tapi kalau awak berprestasi akan dapet anak gadis nan cantik. Betul? Ambo kok lah tua. Ambo tua, tapi coba lihat di komen-komen FB, di Instagram, di YouTube. Coba lihat komen. Ada di bawah tuh. Ustadz, jadikan aku yang kedua aja. Apalagi kalian nan mudo-mudo iko. Allahu Akbar. Nan takbir untuk iko nan mudo saja. Iko lah anak 3. Allahu Akbar. Nyo ndak tahu bininya di belakang. Pulang dari siko, udah takbir tadi. Ayo tapi ndak kuek mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo rasanya lapeh Ustaz Jel. Lapeh rasanya sadonan ada di pikiran ambo tidak ambo sampaikan. Tapi adik-adik paham kan ambo sampaikan? Paham kan? Ada juga orang mendengar ceramah ambo ditanya orang pulang, paham bang? Entah apa sih. Jadi mah gak galak, entah ambo cari orang galak, aku galak belum. Beko kalau ndak paham dengar sekali lagi, inti ceramah iko adalah bahwa kalau awak ingin negara iko menjadi baik, awak mesti kritis, mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik, barulah awak selamat dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Biasanya di akhir majelis ada doa, ada dialog, ambo serahkan ke Ustadz Buya Jelfatullah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.